warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Fitri dari kelas 2C-D3 Akuntansi dengan NIM 221072029. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengantar lembaga keuangan bank, digitalisasi bank, dan bank digital. Yang pertama ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk pendanaan ke berbagai kegiatan keuangan yang mempengaruhi jalannya perekonomian. Di Indonesia sendiri terdapat 2 lembaga keuangan. Yang pertama yaitu lembaga keuangan bank, yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank. Selanjutnya ada perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank sendiri yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya ada fungsi bank. Fungsi bank ada 3, yang pertama yaitu sebagai penghimpun dana. Bank adalah penghimpun dana yang mengambil sumber dari 3 hal, yaitu setoran modal ketika bank didirikan, dana dari masyarakat luas melalui usaha perbankan, seperti simpanan giro, deposito, tabanas, dan juga dana dari lembaga keuangan. Yang kedua, sebagai penyalur dana pada masyarakat. Dana yang telah dikumpulkan bank dapat disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, surat-surat berharga, penyertaan, dan juga kepemilikan harta tetap. Yang terakhir yaitu sebagai pengawas lalu lintas uang. Salah satu tugas bank lainnya adalah mengawasi aktivitas keuangan yang terjadi, seperti kegiatan pengiriman uang, inkaso, kartu kredit, dan lain-lain. Berikutnya ada jenis-jenis bank menurut fungsi. Yang pertama ada bank sentral. Bank sentral merupakan suatu badan yang bertanggung jawab dalam mengawasi sistem moneter suatu negara. Di Indonesia sendiri, kita memiliki bank sentral yaitu Bank Indonesia. Selanjutnya ada bank umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contohnya seperti BNI, BRI, dan bank-bank lainnya. Yang terakhir ada bank perkreditan rakyat. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya ada produk perbankan. Produk perbankan yang pertama yaitu tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua ada deposito. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Jika nasabah memilih untuk menarik dana di luar tenggat waktu yang telah disetujui, bisa-bisa nasabah tersebut akan terkena penalti yang berujung pada pemotongan dana di dalam tabungan deposito yang dimiliki. Yang ketiga ada kredit. Kredit merupakan salah satu dari 3 fungsi bank yang memastikan untuk dapat membantu masyarakat. Dengan produk ini, lembaga bank dapat membantu seseorang atau badan usaha untuk bisa membeli suatu barang dan membayarnya dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, online banking. Online banking merupakan salah satu layanan jasa produk perbankan yang memberikan kemudahan untuk bertransaksi serta mengelola finansial nasabah di mana saja dan kapan saja. Online banking di Indonesia secara umum terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu SMS banking, internet banking, dan mobile banking melalui aplikasi. Yang kelima ada giro. Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Selanjutnya ada digitalisasi perbankan.
Perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah digital mendorong perbankan mengakselerasi proses transformasi menuju perbankan digital. Tuntutan digitalisasi perbankan diperkuat oleh berbagai faktor pendorong pengembangan digital bank di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan perekonomian yang berpotensi besar untuk menyerap arus digitalisasi. Faktor pendorong tersebut tercermin ke dalam 3 aspek. Yang pertama, peluang digital atau digital opportunity, yaitu meliputi potensi demografis, potensi ekonomi dan keuangan digital, potensi penetrasi penggunaan internet, serta potensi peningkatan konsumen. Yang kedua ada perilaku digital atau digital behavior, meliputi kepemilikan gawai dan penggunaan aplikasi mobile. Yang terakhir ada transaksi digital atau digital transaction, meliputi transaksi perdagangan online atau e-commerce, transaksi digital banking, dan transaksi uang elektronik. Selanjutnya yaitu bank digital. Bank digital umumnya dapat melakukan semua aktivitas perbankan, mulai dari pembukaan akun, transfer, deposito, hingga penutupan akun melalui smartphone atau perangkat elektronik, tanpa perlu hadir secara fisik ke bank. Selain itu, bank digital umumnya tidak memiliki kantor fisik selain kantor pusat, atau dapat menggunakan kantor fisik yang terbatas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2021. Layanan perbankan digital sendiri ada 4. Yang pertama yaitu administrasi pembukaan dan penutupan rekening. Melalui layanan perbankan digital, proses administrasi sepenuhnya dapat dilakukan melalui daring tanpa perlu mengunjungi kantor bank. Hal yang perlu dilengkapi oleh calon nasabah ketika akan melakukan pembukaan rekening adalah menyiapkan dokumen seperti KTP dan NPWP untuk diunggah ke sistem perbankan digital. Begitu pula proses penutupan rekening yang dapat dilakukan melalui daring tanpa perlu mengunjungi kantor bank. Yang kedua ada otorisasi transaksi. Otorisasi transaksi perbankan digital menerapkan prinsip self-service, sehingga dapat dilakukan secara daring tanpa melalui teller atau customer service yang biasanya ditemui di kantor cabang bank. Yang ketiga ada pengelolaan keuangan, yaitu salah satu fitur menarik yang dapat ditemui dalam layanan perbankan digital adalah fitur mengelola pos keuangan dan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan nasabah dalam mengelola keuangan. Yang terakhir ada pelayanan produk keuangan lainnya. Layaknya layanan perbankan pada umumnya, perbankan digital juga menyediakan produk keuangan lainnya seperti tabungan rencana, deposito, pinjaman, bank assurance, transaksi e-commerce, bahkan investasi. Baik, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BI, di era perkembangan teknologi digital saat ini, teknologi memiliki pengaruh yang signifikan untuk berbagai sektor kehidupan manusia. Salah satunya dalam hal sistem pembayaran. Beralihnya sistem pembayaran konvensional menjadi digital memiliki berbagai manfaat dan keunggulan loh. Apa aja ya manfaat dan keunggulannya? Yuk kita cari tahu. Melakukan pembayaran digital membuat kita nggak perlu lagi nih membawa uang tunai dalam jumlah banyak. Jika kita ingin membeli sesuatu, hanya cukup melakukan transfer atau scan melalui smartphone. Gampang banget kan? Dengan sistem pembayaran digital, memudahkan kita untuk mengatur pengeluaran. Karena pembayaran digital bisa mencatat transaksi non-tunai. Dan kita juga dapat memonitor seluruh transaksi, sehingga bisa menentukan dan mengevaluasi pengeluaran. Dengan adanya teknologi ini, membuat semua proses pembayaran jadi mudah dan praktis. Dengan hanya menggunakan aplikasi smartphone, kita bisa membayar segala jenis tagihan seperti listrik, air, BPJS, dan lain-lain. Wow, mudah banget! Salah satu keunggulan metode pembayaran digital adalah keamanan jauh lebih aman dibanding tunai, karena pembayaran digital memiliki data dan alur yang lebih jelas.
Sejalan dengan presidensi G20 dengan tema Recover Together, Recover Stronger, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama, serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Sistem pembayaran di era digital atau Payment System in Digital Era menjadi agenda prioritas dalam Finance Track presidensi G20. Dengan ini, Indonesia mengajak berbagai negara terkait untuk bahu-membahu mengoptimalkan sistem pembayaran di era digital, meliputi standar pembayaran lintas batas negara, serta prinsip-prinsip pengembangan uang digital yang diterbitkan Bank Sentral. Semua makin mudah dengan pembayaran digital. Mari kita pulih bersama untuk Indonesia yang lebih kuat.